Oh iya, El ini gimana sih menurut kamu? Mungkin banyak pegiat film atau kawan-kawan yang mau bikin film, mungkin eh, masih penasaran akan hal ini. Kalau menurut kamu sebagai seorang penulis skenario film gitu kan, misalnya ini pandanganmu ya gitu kan, misalnya kita memilih aktor atau aktris itu yang rencananya main untuk di film kita itu misalnya aktif di media sosial dan kemudian dia memiliki followers atau pengikut yang lumayan banyak gitu kan. Namun memang dia memang belum pernah acting atau main film lah atau di depan kamera. Nah ini menurut kamu ini loh memilih seorang aktor atau aktris yang akan memerankan film yang kita buat kalau pertimbangannya itu follower, menurut kamu gimana itu? Kurang efektif ya, karena yang pertama kita harus pikirkan itu adalah actingnya dia. Kita membuat film itu yang utama adalah acting. Jadi bagaimana dia bisa berperan nggak nih dengan peran yang kita inginkan. Akhirnya kita buka Dengan karakter ya. kita buka casting untuk dia. Karakter seperti ini dia bisa nggak sih? Misal dengan kita nanti butuh emosi dia menangis, bisa nggak dia menangis? Kita butuh emosi dia bahagia, bagaimana dia ketika acting bahagia. Jadi ketika ada yang viewersnya banyak, follower banyak itu adalah nilai plus, tapi bukan nilai utama. Jadi memang banyak sih orang yang kadang mikirnya kalau followernya banyak nanti yang nonton film kita banyak nih gitu kan. Nah, tapi kalau menurut saya yang utama itu kan kita sebagai pembuat film pasti kita juga berpikir bagaimana biar film kita ini bisa bagus secara maksimal, bisa menghemat dana nih. Misalkan ketika dia itu aktingnya kurang bagus tapi kita paksakan kita pakai, kita suruh dia berperan, nanti kita mengulang-mengulang. Nah, mengulang-mengulang ini otomatis kita makan waktu nanti tambah hari, tambah biaya dan lain sebagainya, itu kurang efisien sih. Iya, tapi kalau menurut aku juga sama sih ya. Misalnya aku rasa ini bukan masalah benar atau salah atau tepat atau nggak tepat gitu kan. Tapi kan ini lebih mendasari kepada tingkat kebutuhan yang nantinya bisa memperlancar proses produksi dalam pembuatan film gitu kan. Kalau misalnya mempertimbangkan calon aktor atau aktris yang akan main di sebuah film hanya dipertimbangkan karena dia itu di media sosial memiliki followers banyak tapi tidak bisa acting. Nah ini saya kira juga nggak pas ya, karena kan jelas di dalam sebuah film itu seorang aktor dan aktris kan dituntut harus bisa memerankan karakter-karakter yang diinginkan oleh sutradara atau yang sudah terlampir di dalam skenario film lah, seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya nih dia followersnya banyak tapi juga mampu acting, nah itu bagaimana terusan? Ya kalau itu nilai plus ya, nilai plus yang kita utamakan tadi itu acting. Ya, acting ya. Jadi ketika dia juga followersnya banyak, dia juga aktingnya bagus, itu tentunya akan menjadi nilai plus. Saya kira persis sih dengan semua kebutuhan di dalam proses produksi ya. Kita mendatangkan misalnya kita meng-hire kameramen, tentunya dia juga harus paham tentang kamera gitu kan. Ya. Terus kita meng-hire sound record gitu kan, dia juga harus paham tentang bagaimana mengoperasikan boom tersebut dan alat rekamnya gitu kan. Terus kita meng-hire tata cahya gitu kan, tentunya dia juga harus paham bagaimana memenuhi DOP untuk menghasilkan tata cahaya yang bagus dalam sebuah film. Dan untuk pemeran otomatis aktor dan aktris itu ya sama. Sebenarnya ada plusnya ya kalau misalnya follower banyak itu ya. Calon aktor atau aktris yang followernya banyak diajak di main film, itu apakah pasti jaminan gitu loh followernya dia itu lihat film kita? Itu loh mungkin yang banyak kawan-kawan itu pengen tahu gitu loh. Setidaknya itu jadi nilai plus. Jadi kebanyakan kan orang, jika kita mengidolakan seseorang,
kita akan selalu mencari di mana orang itu ada. Nah, tapi itu biasanya bisa jadi ya, bisa jadi enggak ya, ya enggak tentu 50-50 juga ya. sih. Misalnya kan saya pernah melihat komentar-komentar itu ya netizen itu ketika menyoroti seseorang yang dia piawai di dunia musik gitu kan, terus kemudian berpolitik. Nah gitu, ini contoh-contoh aja ya, kemudian berpolitik, terus kemudian penggemarnya itu lebih senang dia bermusik ketimbang dia berpolitik. Nah artinya kalau misalnya calon aktor atau aktris yang kemudian main film gitu kan, terus tiba-tiba misalnya aktingnya ternyata tidak bagus, nah ini akan malah menjadi tapi itu risiko ya pastinya kan, pasti kan ada yang suka, ada yang tidak. Itu kan akan menjadikan apa ya, penilaian gitu loh. Misalnya wah mendingan jadi pegiat media sosial saja sih, malah pas ketimbang main film kok malah gimana. Nah gitu itu mungkin nggak ya kayak gitu ya? Mungkin karena kayak tadi yang dicontohkan tentang artis dan musik dan politik. Nah itu kan sudah dua hal yang melencengnya jauh. Tapi kalau semisal kita dari misalkan sosial media ke film, itu kan sama-sama orang yang tampil di depan kamera nih. Sebetulnya politik juga tampil di depan kamera, cuman kalau kan misalnya diwawancara wartawan itu. Kalau diwawancara, tapi kalau orang yang di sosial media kan kebanyakan dia yang kayak vlog nih, kan sama aja dia tetap ngomong depan kamera. Tapi memang ada orang yang lebih menjiwai ketika dia di sosial medianya daripada dia ketika bermain di film. Itu juga kadang kurang efektif sih, karena kan bagaimanapun ada treatment yang berbeda ketika dia sosial media dan di artinya film. simpelnya gini, kalau dia aktif tampil di media sosial, begitu main film ternyata berbeda gitu loh. Di media sosial dia bisa lepas, terus ternyata di film malah enggak. Tapi juga itu tidak semua ya. Terus itu kalau misalnya calon aktor nih atau aktris yang akan main di film itu kan pasti kan otomatis dari pembuat film pasti akan menggelar yang namanya reading ya. Nah, reading itu biasanya aktor sama aktris itu lebih bagus hafal atau tidak sih untuk skenario film itu? Lebih bagusnya hafal atau enggak? Kalau misalnya susah menghafal kan pasti ada ya orang yang susah menghafal ya. Nah itu kalau menurut kamu sebagai penulis skenario sebaiknya itu seorang aktor atau aktris itu hafal atau enggak? Nah ini penting penegasan lagi. Kalau menurut saya nih lebih baik mereka hafal, karena begini, saya sendiri sebagai penulis untuk menuliskan diksi di dalam skenario itu butuh memikirkan, butuh merenung, butuh memasuki emosinya. Nah, ketika itu nanti tidak sesuai, kan kadang ada orang yang bilang, udah pokoknya intinya begini ya, nanti aku ngomong dengan bahasaku deh gitu. Nah, kadang di situ kan kita masukkan diksi-diksi yang bermakna nih. Nah, yang bermakna ini jadi nggak ngena karena mereka begitu. Iya.